Hello mates, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua teman-teman? Kuharap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai interjection dan determiner. Jadi ini adalah pembahasan terakhir dari part of speech atau kelas kata bahasa Inggris. Pastikan bahwa teman-teman telah menonton part 1 hingga part 5 karena setiap kalimat bahasa Inggris selalu ada hubungannya dengan kelas kata bahasa Inggris. Yang pertama kita akan membahas mengenai interjection atau kata seru. Nah, sebelum kita melanjut lebih jauh tentang interjection ini, kita perlu memahami tentang pengertian dari interjection itu sendiri. Nah, apa itu interjection? Interjection adalah kata seru atau kata yang diucapkan secara spontan untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran yang terasa. Atau kata lainnya, kata ini adalah kata yang muncul secara tiba-tiba di dalam pikiran kita, seperti saat kita merasa terkejut, merasa senang, kasihan, heran, ataupun yang lainnya. Nah, interjection ini juga biasa disebut atau lebih dikenal dengan sebutan exclamation. Jika di dalam pembahasan nanti, pembahasan bahasa Inggris ataupun dalam pembelajaran bahasa Inggris, teman-teman menemukan kata exclamation ataupun interjection, jangan bingung ya teman-teman, karena kedua ini sama, yaitu kata seru. Contohnya seperti, ew, what is it? Ew, apa itu? Wow, that is a great idea. Wow, idenya sangat menakjubkan. Aha, gotcha. Aha, ketemu kamu. Dari beberapa contoh ini, dapat dilihat bahwa interjection dapat dipakai untuk beragam ekspresi atau ungkapan. Kata yang saya beri warna lain merupakan kata interjection. Nah, interjection juga memiliki berbagai fungsi ya. Yang pertama itu sebagai exclamation atau seruan. Contohnya seperti, that girl? Oh, is so adorable. Gadis itu, oh, dia sangat menggemaskan. Nah, kata oh di sini merupakan kata seru atau exclamation. Yang kedua, interjection berfungsi sebagai noun atau kata benda. Contohnya seperti dunce, yang artinya orang bodoh. Look at dunce. Lihat orang bodoh itu. Yang ketiga, interjection berfungsi sebagai pronoun atau kata ganti. Contohnya seperti what below it was, apa yang lewat di bawah tadi. What di sini merupakan pronoun yang berfungsi sebagai interjection. Yang keempat, interjection berfungsi sebagai adjective atau kata sifat. Contoh seperti that was shocking me a lot. Itu sangat membuatku terkejut. Shocking merupakan kata adjective dan shocking di sini atau kata sifat di sini berfungsi sebagai interjection. Interjection juga bisa berfungsi sebagai kata keterangan. Contoh, here the children was played. Anak-anak itu tadi bermain di sini. Nah, kata here the children was played merupakan kata keterangan yang menerangkan bahwa anak-anak itu tadi bermain di sini. Atau sebelum anak-anak ke tempat lain, mereka tadi bermain di tempat ini. Yang keenam, interjection berfungsi sebagai conjunction. Contoh, if you could only see her once more. Jika saja kamu melihatnya sekali lagi. Kata if di sini merupakan conjunction atau kata sambung yang berfungsi sebagai interjection. Yang berikutnya, interjection juga berfungsi sebagai to infinitive. To infinitive merupakan kata yang dibentuk dari kata to plus verb one. Contoh, to think that he was die. Saya kira dia sudah meninggal. Yang kedelapan, interjection berfungsi sebagai subjektif atau kata pengandaian.
Contoh, would that you were here. Andai saja kamu berada di sini. Would merupakan kata pengandaian yang mengandaikan bahwa seseorang berada di sini, tapi nyatanya dia tidak berada di sini. Yang berikutnya, interjection juga bisa berfungsi sebagai imperatif atau kata perintah. Contoh, wait atau hold it, yang artinya tunggu atau sabar. Nah, tentu masih banyak contoh-contoh ataupun fungsi-fungsi lain dari interjection. Namun ini adalah hal yang paling sering kita jumpai di dalam kalimat bahasa Inggris. Untuk penggunaan interjection ini, kita harus menggunakan intonasi atau tinggi rendahnya suara sesuai dengan perasaan yang sedang terjadi. Jadi itulah fungsi dari interjection, yaitu mengungkapkan perasaan yang sedang terjadi. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai determiner atau kata sandang ya. Nah, kita perlu memahami juga nih tentang pengertian determiner. Apa itu determiner? Menurut Cambridge Dictionary, determiner adalah sebuah kata yang bisa digunakan untuk menunjukkan suatu benda, baik secara fisik maupun kuantitasnya. Penggunaan determiners ini bisa menunjukkan bentuk, ukuran, maupun jumlah benda dengan lebih spesifik. Setidaknya ada 9 jenis determiners yang diketahui. Yang pertama, definite articles. Definite articles adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda tunggal yang bisa dideskripsikan kuantitasnya. Dan pembicara maupun lawan bicaranya sama-sama tahu benda yang dimaksud. Di dalam bahasa Inggris, the merupakan satu-satunya kata yang menjadi definite articles. Contoh, give me the book please, I want to read it. Tolong berikan buku itu, saya ingin membacanya. She just lost the pen she bought yesterday. Dia kehilangan ballpoint yang dia beli kemarin. The di sini digunakan pembicara kepada lawan bicara karena mereka sama-sama tahu benda yang dimaksud, yaitu buku dan ballpoint. Yang kedua, indefinite articles. Indefinite tidak mengharuskan lawan bicara tahu benda yang kita maksud atau benda yang dimaksud. Indefinite ini hanya menyatakan suatu benda itu ada, meskipun sang lawan bicara tidak tahu wujud fisiknya. Indefinite sendiri terdiri dari 2 artikel, yaitu di mana ini digunakan bila suatu kata diawali oleh konsonan. Dan yang kedua yaitu an. An ini digunakan untuk suatu kata yang diawali oleh huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o. Contoh, I lost a book in my bag. Saya kehilangan sebuah buku di dalam tasku. I found an umbrella on the street. Saya menemukan sebuah payung di jalanan. Nah, yang pertama kita lihat pada contoh yang pertama ya, yaitu I lost the book in my bag. Di sini saya menggunakan kata a book, bukan an book. Kenapa menggunakan kata a book? Karena book diawali oleh huruf konsonan, yaitu B. Dan di sini tidak mengharuskan bahwa lawan bicara mengetahui buku apa yang hilang. Karena di sini buku bisa berupa buku tulis, buku untuk membaca, komik, majalah, dan lain sebagainya ya. Pada contoh kedua kita lihat bahwa di situ saya menggunakan kata an umbrella. Sudah tahu dong kenapa saya menggunakan kata an? Nah, an di sini saya gunakan karena umbrella diawali oleh huruf U atau huruf vokal. Dan ketika kita melafalkan kata umbrella,
itu menggunakan huruf A, bukan huruf konsonan. Jadi di sini tetap menggunakan huruf N. Dan di sini juga sang lawan bicara tidak mengetahui di jalan mana kita menemukan payung itu. Namun ada juga beberapa kata yang walaupun diawali oleh huruf konsonan, kita menggunakan N dibandingkan menggunakan E. Begitupun sebaliknya. Contoh kata honor. Nah, honor ini kita harus menggunakan kata an honor. Yang kedua ada kata hour. Hour di sini harus menggunakan kata an hour, bukan a hour. Kenapa? Karena di sini ketika kita mengucapkan kata honor or hour, lebih terdengar mengucapkan huruf vokal ya, bukan huruf konsonan. Contoh dalam kalimat seperti It's been an hour since he left. Sudah berjalan selama 1 jam ketika dia pergi. Hal yang sama juga berlaku untuk huruf vokal, seperti unit dan university. Di sini keduanya harus menggunakan kata e, bukan n. Karena di dalam pelafalan lebih terdengar huruf y ya, ketimbang huruf vokal. Contoh, your son has grown up already. He just go into a university, right? Anakmu sudah beranjak dewasa. Dia sudah berada di bangku kuliah kan? Di sini kita lihat bahwa saya menggunakan indefinite bukan n. Jenis ketiga ada demonstratives. Nah, demonstratives ini adalah kata bantu untuk menunjukkan benda di suatu titik, baik bendanya nampak secara fisik maupun tidak kelihatan secara fisik. Asalkan pembicara maupun lawan bicara benar-benar tahu lokasi benda yang dimaksud. Contoh demonstratives dalam bentuk kalimat. This is the clothes I have to wear tonight. Ini adalah pakaian yang akan saya pakai nanti malam. That is awesome. I never see you become so beautiful. Mengagumkan. Saya tidak pernah melihat kamu secantik ini. These pens are my collection. Ballpoint ini adalah koleksiku. Those boys playing soccer are my schoolmates. Anak-anak yang bermain bola itu adalah teman sekolahku. It is mine. Itu punyaku. Kita lihat kembali pada contoh pertama teman-teman, di mana di situ saya menggunakan this is. Kenapa saya menggunakan kata this? Karena clothes yang dimaksud di sini bentuknya tunggal. Sedangkan these pens bentuknya jamak. Kenapa jamak? Karena ballpoint di sini pada kata pen di sini saya menambah akhiran s yang menunjukkan bentuk jamak. Nah, pada those boys ini juga merupakan bentuk jamak karena boy menerima akhiran s, di mana akhiran s di sini menggambarkan bahwa itu lebih dari satu atau jamak, banyak ya artinya. Jenis berikutnya ada possessive determiners. Possessive determiners adalah kata bantu yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu benda, baik benda fisik maupun benda abstrak. Jenis determiner ini sebenarnya juga bisa dikategorikan sebagai pronoun atau kata ganti. Possessive determiners ini meliputi kata seperti my, kepunyaan saya, your, kepunyaan kamu, his, kepunyaan dia laki-laki, her, kepunyaan dia perempuan, our, kepunyaan kita, their, kepunyaan mereka, its, kepunyaan untuk benda, binatang, tumbuhan, ataupun ide, dan lain sebagainya ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti teman-teman bisa lihat di penjelasan tentang pronoun. Contoh possessive determiners seperti this is my beautiful friend Leah, and these are our collection books. Ini adalah teman cantikku Leah, dan ini adalah koleksi buku-bukunya kami.
His girlfriend is so cute. No wonder he doesn't want any other girl. Pacarnya begitu imut. Tidak heran dia tidak menginginkan gadis lain. Jenis kelima ada quantifiers. Quantifiers merupakan kata bantu yang digunakan untuk menerangkan benda secara kuantitas. Kuantitas yang dimaksud di sini bukanlah kuantitas yang benar-benar persis seperti angka. Nah, di dalam kuantitas ini ukuran yang sering digunakan adalah some, beberapa, many and much yang artinya banyak. Quantifiers juga digunakan untuk countable noun dan uncountable noun. Contoh, I have some free time this weekend. Saya mempunyai beberapa waktu luang dalam minggu ini. There will be many works to do tomorrow. Akan ada banyak pekerjaan yang menanti besok. I've got so much work to do. I don't have time to play around. Saya mempunyai banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi saya tidak memiliki waktu untuk bermain. Jenis keenam ada numbers. Numbers ini merupakan determiner berupa angka atau nilai pasti yang sudah terukur ya. Misalnya 1 kilo, 999 kilogram, 1 ton, 2000 liter, ataupun yang lainnya. Yang penting sudah terukur dengan pasti. Nah, numbers hanya bisa digunakan untuk countable noun saja. Contoh, I saw a student with perfect grade, but I can't remember who's that. Saya melihat seorang siswa dengan prestasi yang baik, tetapi saya tidak bisa mengingat orangnya. We stood at the school's gate. There was only the two of us. Kami berdiri di depan gerbang sekolah. Di sana cuman kami berdua saja. Please give me 20 kilos of rice. Tolong berikan aku 20 kilogram beras. Pada contoh kalimat pertama dan kedua, kita menemui kasus penggunaan kata dan the. Jadi, dalam penggunaan bahasa Inggris, kata ataupun an merupakan pengganti angka 1 yang sah. Ataupun an ini bisa diartikan dengan kata sebuah. Sedangkan the dalam kondisi tertentu memang harus digunakan di depan angka. Jenis ketujuh ada distributives. Distributives merupakan jenis determiner yang digunakan untuk menunjuk satu atau seluruh bagian dalam sebuah grup. Distributives ini meliputi kata seperti each, setiap, any, satupun, either, juga, yang artinya positif, or, atau, every, setiap, nor, tidak juga, atau artinya maupun, neither, yang artinya juga, namun di sini bermakna negatif ya. Contoh dalam kalimat, neither me nor Leah likes cats. Baik saya maupun Lia tidak suka kucing. Every single people must do their duty. Setiap orang harus melakukan tugasnya. Untuk contoh lainnya, coba teman-teman bikin sendiri. Sesuai dengan penjelasan dan pemahaman distributives. Jenis ke-8 ada difference words. Difference words merupakan jenis determiner yang bisa digunakan untuk menunjukkan adanya bagian lain dari noun yang dibicarakan. Kata-kata yang termasuk di dalam difference words seperti other dan another yang artinya lainnya, else, lain, any else, ada yang lain, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat, could you ask help from someone else? I'm so busy now. Sorry. Bisakah kamu meminta pertolongan pada orang lain? Sekarang saya sangat sibuk. Maaf. I don't care if other people hate me. I just want to be myself. Saya tidak peduli bila orang-orang membenciku.
Aku hanya ingin menjadi diri sendiri. Jenis yang kesembilan ada predeterminer. Predeterminer ini digunakan untuk menunjukkan kualitas benda. Jadi predeterminer hampir sama dengan quantifiers, di mana quantifiers digunakan untuk menunjukkan kuantitas benda ya. Nah, yang dimaksud dengan predeterminer dalam bahasa Inggris seperti what, betapa, such, betapa atau artinya sangat, quite, lumayan, rather, lumayan, a bit, yang artinya agak. Contoh dalam kalimat seperti what beautiful voice, who's the singer? Betapa indah suara ini. Siapakah nama penyanyinya? Beautiful voice ini atau what beautiful voice ini merupakan hal yang menunjukkan tentang kualitas suara dari seseorang.